Oke. Oke, di kesempatan kali ini masih banyak yang masuk. Oke. Pagi hari ini kita akan mencoba mempelajari mengenai heat exchanger ya. Sebelum kita masuk ke perhitungan, ada baiknya kita lihat dulu apa sih heat exchanger itu ya. Kalau kemarin kita belajar mengenai double pipe di pertemuan sebelumnya. Sebentar ya. Oke, baik. Kalau kemarin kita belajar mengenai double pipe itu lebih simpel ya alat penukar panasnya karena hanya berupa inner pipe sama annulus, jadi cuma 2 pipa, yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar. Kalau HE ini dia bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya dia ada tube itu yang kecil-kecil seperti ini, kemudian ada sel itu yang besar. Nah, itu namanya kita namakan HE cell and tube. Kenapa kemarin kan kalau kita bicara mengenai HE alat penukar panas double pipe itu luas permukaannya maksimal 200 feet ya kuadrat. Nah, kalau HE ini bisa banyak karena memang di modifikasi di tube-nya ini bisa kecil-kecil sehingga luas permukaan perpindahan panas dari fluida yang satu dengan yang lain kontaknya lebih besar. Sehingga luas permukaannya menjadi lebih besar juga. Oke, di sini dalam penerapannya nanti cell and tube itu ada ada hal yang perlu diketahui juga bahwasanya tube dalam sel itu dilihat bahwasanya di situ terlihat susunannya itu bisa berbentuk square pitch, bisa berbentuk triangular pitch seperti ini. Nah, ini seperti yang tadi ya, susunannya di sini. Nah, ini kalau dilihat di sini, ini adalah triangular pitch karena bentuknya segitiga seperti ini. Sama seperti di sini. Nah, ada juga nanti yang bentuknya adalah square pitch seperti ini dalam penyusunan tube-nya. Nah, ini gambaran HE ya. Ini jenis fixed head tubular exchanger. Kalau dilihat di sini bagian tube-nya ini bisa dilihat di sini ya. Ini tube, yang kecil-kecil ini tube. Nah, yang gede ini sel. Jadi ini masuk sini, kemudian dia akan mengalir ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini bagian sel. Nah, kalau bagian tube itu dari sini, masuk ke bagian kecil ini. Nah, sehingga kalau dibayangin secara 3 dimensi, ini kan baru 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi, ketika tube masuk itu nanti akan teraliri di luarnya, pipa bagian luarnya itu akan berkontak dengan aliran fluida dari bagian selnya. Jadi kalau bisa dibayangkan secara 3 dimensi, ini bisa masuk seperti ini, dan ini jari secara horizontal, ini secara vertikal seperti ini ya. Itu untuk sistem kerjanya heat exchanger cell and tube ya. Nah, ini bisa dilihat, ini tadi bagian tube-nya yang garis putus-putus ini, ya kan? Nah, kalau yang ini bagian sel tadi, dia mengalir seperti ini, seperti itu. Ya, ini mengalir seperti ini. Dengan ini yang namanya baffle atau pembatas. Jadi aliran dari sini akan ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Oke.
Itu ini jenis-jenisnya ada fixed head HE12. Kemudian ini floating head 12. 12 ini maksudnya anunya ya, apa namanya, arusnya. 1 pas dan 2 pas. 1, 2. 1, 2. Oke. Ini ada contoh HE pas 24 ya. Ya bisa kelihatan. Tiga enam HE exchanger. Enggak ada. Oke lah. Itu sekilas untuk HE ya. Jadi secara apa namanya? Secara prinsip seperti itu. Nah, ini contoh HE 112. Contoh HE 12, jadi selnya 1 pas dari ini ya, masuk sini. Kalau dilihat, ini HE 12 ya. Masuk dari sini, kemudian keluar di sini. Makanya dia satu aliran. Satu dari sini ke sini aliran. Nah, 2 pas untuk tube itu dari sini ya. Ini satu, aliran ke sebelah kiri, kemudian aliran sebelah kanan. Ini 1, 2. Nah, ini HE 2 pas untuk selnya dan 4 atau lebih untuk tube-nya. Jadi ini kalau dilihat ini ada baffle di tengah sini. Makanya dia aliran dari selnya ini seperti ini. 1 ke kiri, kemudian ke kanan 2. Makanya ini dibilang 24. HE 24. Ini dari sini ke sini 1, kemudian ke sini 2. Sedangkan tube-nya, 4-nya adalah ini ya. Dari T1 ini 1, kemudian aliran ke sini 2, kemudian aliran ke sini 3, aliran ke sini 4. Makanya HE ini dibilang HE 24. 24, 14. Jadi 12 itu diambil dari sini. Nah, ini contoh HE 48. 48. Ini selnya dari sini. Jret 1, kemudian ke sana ya. Kemudian ke sini 2, kemudian ke sini 3, baru ke sini 4. Oke. Kalau ininya apa namanya? Cube-nya 8 ini. Dari sini 1, 2. Di sini ada 4 sel ya. Berarti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pas. Nah, itu untuk contoh-contohnya. Nah, kita akan mencoba mengerjakan soal dari sel encub ya. Yang kemarin sudah kita mencoba mengerjakan untuk double pipe, sekarang kita akan mencoba mengerjakan untuk sel encub. Nah, ini saya ambil soal dari 7.3 example dari buku Karen Heat Transfer. Di sini tertulis bahwasanya perhitungan untuk kerosene crude oil exchanger ini terjadi ketika 43.800 pound per jam dari 42 derajat api kerosin meninggalkan suatu kolom bawah destilasi pada suhu 390 derajat Fahrenheit dan akan didinginkan menjadi 200 derajat Fahrenheit dengan menggunakan 149.000 pound per jam mid-continent crude 34 derajat api. Itu yang dipompakan dari
tangki penyimpanan pada suhu 100 derajat Fahrenheit dan akan dipanaskan menjadi 170 derajat Fahrenheit. Pressure drop yang diizinkan juga sama 10 PSI seperti soal double pipe kemarin. Kemudian dirt faktornya sekitar 0,03 dan alat yang tersedia kita mempunyai HE dengan lab dengan diameter selnya adalah 21/4 inch, ID exchanger-nya atau tube-nya itu ada 158 jumlahnya, outlet diameternya 1 in, kemudian untuk selnya itu, ini OD untuk tube-nya ya, 13 BWG, BWG melambangkan, menggambarkan ketebalan ya di sini, terus tube 16 feet panjangnya. Dan dia berada pada 1/4 inch square pitch. HE 4 pas untuk tube-nya dan selnya berarti kalau nggak dibilang seperti ini berarti selnya 1 pas. Dan baffle space-nya 5 inch apart. Jadi jaraknya 5 inch. Apakah alat ini dapat digunakan dengan dirt factor yang sudah ditentukan atau disyaratkan ya di sini? Caranya sama, pertama kita akan mendeskripsikan dulu cell set sama tube setnya. Cell setnya propertiesnya adalah inlet diameternya adalah 21/4 inch, ini di sini ada 21/4 inch ya. Kemudian untuk bevel space 5 inch, di sini bevel space ya, 5 inch. Kemudian pace-nya 1, karena tidak dideskripsikan di sini, maka pace-nya 1. Kemudian untuk tube side, number-nya, jumlah tube-nya adalah 158 dengan panjang 16 inch. Outlet diameternya ini bisa terlihat di sini 1 inch, kemudian BWG-nya 13 dengan pitch-nya 1/4 inch square. Kemudian pas pace-nya 4, jadi HE 14 ini ya. Nah, sama seperti dengan double pipe kemarin, kita pertama adalah menghitung heat balance-nya dulu. Nah, heat balance-nya pertama adalah kerosin, dihitung heat balance-nya Q sama dengan MCP dt ya. Nah, CP-nya di sini sama seperti yang kemarin diperoleh dari properties di sini ya. Sorry, saya lanjutkan. Viskositas, heat transfer coefficient, velocity through tube feet per second. Reynolds number, HE, bentar, I don't know. Viskositas, ini viskositas of liquid, viskositas, kinematic viscosity, latent heat of vapor, mana sini? Specific gravity. Ini specific heat
Oke. Nah, ini ya. Ini spesifik heatnya, suhunya berapa di sini, ya kan? Nah, ini ada derajat apinya berapa. Tadi kan di soal ada derajat apinya berapa. Nah, ini bisa dilihat dari sini specific heat. Oh, ini vapor ya, sorry. Ini vapor berarti yang ini. Specific heat liquid. Nah, ini. Ini ada apinya sama. Ini api. Kemudian ini specific heat-nya berapa. Gitu. Jadi apinya berapa? 42 misal. Suhu berapa? Kemudian kita kira 42, kita dapat specific heat-nya di situ. Gitu. Sama ya. Kemudian kita balik lagi ke tadi. Berapa ya tadi ya? Apanya ini? Oke, double pipe mesin. Oke. Kita balik ke soal lagi. Jadi tadi sudah tahu cara menghitung CP-nya ya, pakai figur tadi. Nah, kemudian di sini diperoleh nilainya 5.100 BTU per jam. Nah, untuk kalau double pipe kemarin kita menghitung flow-nya ya, flow yang dibutuhkan untuk memanaskan atau mendinginkan dari satu aliran. Tetapi di sini kita lihat bahwasanya ditulis juga bahwa nilai Q-nya. Nah, ini harus sama ya, nilai Q dari kerosin sama Q dari mid containment crude ini harus sama 5.100 seperti ini. Sehingga perpindahan panas dari satu aliran ke aliran yang lain itu sama 5.100 ya. Jadi ini sudah oke heat balance-nya. Kemudian dari sini kita menggunakan rumus LMTD yang kemarin ya. Jadi kita bikin tabel seperti ini. Kita pisah hot fluid dan cold fluid. Hot fluid-nya tadi dari 390 menjadi 200. Kemudian cold fluid-nya dari 100 menjadi 170 ya. Nah, ini dikurangi, ini dikurangi ini jadi ini kurangi ini jadi ini kurangi ini jadi 220, 200 kurangi 100 jadi 100. 220 kurangi 100 jadi 120. Nah, LMTD kemarin rumusnya apa? LMTD kemarin rumusnya adalah ini ya, delta T2 min delta T1, jadi 120 dibagi ln 220 per 100. Jadi 120 dibagi ln 220 per 100. Ketemu LMTD-nya 152,5 derajat Fahrenheit. Kalau double pipe kemarin langsung dipakai. Nah, kalau di sini, ini kita harus menggunakan faktor koreksi untuk nilai LMTD karena cube-nya banyak dan ada sela-sela di antara cube yang satu dengan cube yang lain. Ada space jarak lah. Jadi harus ada koreksi antara nilai LMTD ini. Nah, maka akan dicari dari nilai R dan S. Nah, R itu apa? R itu bisa dilihat di sini. R itu adalah T1 min T2, 190 ya. T1 min T2 yang 190. Kemudian per 70. Nah, ini. Bagi T2 min T1. Ya. Jadi ini bagi ini itu R 2,71, kemudian S itu dari ini, nilai 70 ini. Jadi dia T2 min T1 dibagi T1 yang besar, T1 besar ya, dikurangi dengan nilai lower temperature. Jadi yang higher temperature dari semua stream arus dikurangi suhu terendah dari semua arus. Jadi 390 kurangi 100 di sini ya. Di sini kurangi sini, kemudian
Yang ini merupakan T2 min T1. Berarti ini T2 min T1 dibagi T1 besar dikurangi T1 kecil. Jadi hasilnya 0,241. Nah, di sini tergantung ini tadi kan HE-nya 14 ya. HE-nya 14. Nah, makanya kita menggunakan grafik tertentu. Ini di sini menggunakan figur 18. Figur 18. Nah, ini ada ya, macam-macam ya. 3 sel 6 more pass. 2 sel 4 more pass. Jadi kita pakai yang 1 sel pass, 2 or more cube pass. Nah, ini pakai yang ini ya. Passes. Nah, dipakai yang ini. Tadi nilainya diplot di sini nilai S berapa? Nilai S-nya di sini. Kemudian nilai R yang ini, R yang ini. Titit ini R. Nah, jadi sudah misal S-nya berapa tadi diplot di sini. Kemudian diplot ketemu R, misal di sini ya. Kemudian kita plot di sini baru nanti ketemu di sebelah kiri. Ini 839, 839. 839. Ini ya 0,241. 0,241. 0,241. 0,241 di sinilah kira-kira ya. Sama 2,1, 2,4 tadi di sinilah kira-kira. Nah, sekitar sinilah. Ketemu hasilnya adalah nanti sekitar 0,9 ini. Nah, ini 0,9. Gitu ya. Jadi tadi 0,241 di sini S-nya kemudian tarik ke atas sampai bersinggungan dengan berpotongan dengan garis R-nya. Baru kita geret ke kiri untuk mencari nilai FT-nya. Oke. Sudah. Nilai FT-nya sudah ketemu di sini 0,905. Kemudian LMTD ini kita kalikan faktor koreksi 0,905 dikalikan 152,5 maka hasilnya 138 Fahrenheit, derajat Fahrenheit. Nah, kemudian di heat exchanger cell and tube ini kita harus menghitung nilai TC dan TC ini ya. TC besar dan TC kecil. Fungsinya adalah untuk menghitung properti seperti K, CP, mu itu dihitung dari nilai ini. 280 sama 129. Kalau kemarin di double pipe kita menggunakan T average ya, kalau di sini kita menggunakan ini. Nah, ini delta TC per delta T hot itu 0,455 diperoleh dari mana? 0,455 itu diperoleh dari delta T cold dibagi delta T hot ini ya. 100 dibagi 220. Jadi ini dibagi 120. 220, sorry. 100 dibagi 220. Maka diperoleh nilai 0,455. Nah, nilai ini akan digunakan di figur 17. Figur 17. Figur 17. Nah, ini figur 17 ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ada nilai delta TC per delta TH. Kemudian di sini ada nilai KC. Nah, KC itu apa? KC itu dari sini ya, KC faktor. Ini ada nilai apinya, api dari oilnya berapa, api yang tadi misal 42, kemudian kita cari di sini suhunya. Suhunya ini temperature range of oil in cell. Maksudnya ini ya, temperature range itu berarti ini, sorry. Nah, temperature range itu ini, dari 390 menjadi 200. Berarti ada 190, kalau ini 70, berarti ini. Temperature range-nya ini.
190 atau 70. 190 atau 70. Nah ini ya, 190 atau 70. Nah tadi di sini 42, 190, maka KC faktornya di sini. Terus kemudian spesifik gravitinya tadi 30, misal di sini ada 70, maka KC faktornya di sini. Nah setelah itu, KC faktor ini dimasukkan ke sini, nilai KC ini. Nah, kalau di soal tadi 0,2 sama 0,455. Ini misal di sini 0,455 di sini sama 0,2 itu di sini. Maka nanti diperoleh nilai FC-nya itu geret ke kanan di sini. Nanti nilai FC-nya di sini. Bisa dicoba sendiri nanti. Nilai FC-nya di sini ketemu 0,42. Oke, sudah. Di sini diperoleh nilai TC besarnya dihitung dari 200, ini adalah suhu paling bawah ini, 200, ditambah 0,42 dari FC yang dihitung tadi dikali 190. 190 adalah difference-nya. Gitu ya. 200 ditambah 0,42 kali 190 jadi 280 derajat Fahrenheit. TC yang kecil juga begitu, 100 plus 0,42 kali 70 sama dengan 129. Nah, ini nilai suhu ini yang digunakan untuk menghitung properti seperti K, Cp, dan mu atau viskositas. Oke, sudah dari sini. Maka kita akan menghitung nilai Reynolds number-nya dan akan menghitung nilai HI dan HO. Yang nantinya akan digunakan untuk menghitung UC dan UD. Nah, dilihat sama, hampir sama. Kalau tube side itu sama. Jadi pertama kita melihat nilai AT-nya 0,515 inch ini diperoleh dari tabel 10 ya. Seperti yang kemarin diajarkan. Sama tabel 10. Kemudian di sini nilai AT-nya, AT ini AT aksen, ini AT realnya akan dihitung berdasarkan 158 kali 0,515 bagi 144 kali 4. Nah, ini dari mana? 158 itu jumlah cubnya. Jadi kalau satu cub itu kan segini ya, 0,515. Padahal kita mempunyai 158 cub. Nah, ini dikali 158, kemudian dikali 0,515 dibagi 144. Ini konversi dari inch menjadi feet. Ini konversi dari inch menjadi feet, kemudian dikali 4. 4 itu apa? N. Pasnya, jadi berapa pas? Ini ada nilai N, pasnya ada berapa. Maka diperoleh nilai AT-nya adalah 0,141 feet kuadrat. Dari sini kemudian sama dengan double pipe, ini dihitung nilai GT-nya, diperoleh GT-nya adalah 1060. Dari sini dihitung nilai Reynolds number-nya, dGT per mu. Dengan nilai D itu ada 0,81 ya bagi 12. Ini dari konversi dari inch menjadi feet karena satu feet itu 12 inch. Ini menjadi 0,0675 feet. Nah, ini dimasukkan nilainya ya. Oh, ini viskositasnya juga dihitung dari 129 derajat Fahrenheit ya, ini ya, dari sini ya. Maka diperoleh viskositasnya dari figur 14. Nah, ini figur 14 ini ada sedikit berbeda, figur 14 ya. Ini figur berapa? Figur 14, sorry, figur 14 ini. Ini ya, figur 14 kalau kita cari di sini untuk material yang ada di sini material-material yang sifatnya bukan hidrokarbon. Nah, kalau mau pakai yang hidrokarbon yang biasa ada, yang ada derajat apinya, pakai yang di sini. Ini ya. Ini viskositas dari fatty acid bisa menggunakan ini. Kemudian viskositas dari animal atau vegetable oil bisa menggunakan ini. Kemudian bisa ini api, kerosin bisa menggunakan ini atau
mid continent crude. Nah, XJ-nya dari sini. XJ-nya sama. Ini kerosin berarti X-nya 11,6 sama 16. Kalau mid continent crude 10,3 sampai 21 dan 21,3. Itu nanti di plotting kayak kemarin di sini ya. Di plotting di sini, kemudian suhunya berapa. Nah, suhu yang di sini adalah suhu TC tadi, kemudian diperoleh nilai viskositasnya dalam centipoise. Oke, sudah. Maka diperoleh mu dan D-nya sudah, maka bisa dihitung nilai Reynolds-nya. Reynolds-nya untuk tube side itu 8.220. Nah, sorry, sebelumnya ini di sini yang tube side ini dimasukkan adalah crude oil. Kenapa kok tube side-nya crude oil? Karena flow-nya ini lumayan banyak, 149.000. Maka di sini dimasukkan ke tube side untuk flow dari material yang ada. Kalau ini lebih sedikit, maka dimasukkan ke cell side. Sudah, ini Reynolds-nya sudah ketemu ya. Kemudian yang sebelah kiri, cell side, kita menghitung nilai Reynolds-nya. Pertama kita menghitung flow area-nya dulu. Flow area-nya berbeda dengan double pipe kemarin. Ini menggunakan rumus ini, inlet diameter kali C aksen kali B bagi 144 kali PT. Nah, 21,25 ini inlet diameter, yang tadi ya, di ID di atas ini, 21,25, 21/4, dikali 0,25. Nah, C ini apa? C ini adalah clearance. Clearance ini dia diperoleh dari mana? Dari PT dikurangi OD. Jadi PT kurangi OD itu akan menghasilkan C. PT itu apa? PT itu adalah ini ya, pitch. PT-nya adalah 1/4 inch square, kemudian OD-nya 1. Maka di sini diperoleh nilainya C-nya ini adalah 0,25. Oke, sudah. Karena 1,25 kurangi 1 ya. Kemudian kali 5. Kali 5 ini apa? Baffle. Baffle space-nya ini B ya. Ini baffle space-nya 5 inch. Makanya di sini dibuat di sini dituliskan 5. 144 apa? Konversi dari inch menjadi feet. Kemudian dikali 125. Ini adalah PT ya. PT-nya. Nilai PT-nya. Ini di sini PT-nya. Pitch. Nah, kalau sudah flow area-nya sudah ketemu, maka dicari mass velocity-nya juga. G sama dengan W per A. W-nya adalah 43.800 dibagi 0,1475 diperoleh nilainya ini. Kemudian dihitung Reynolds number-nya, caranya sama seperti yang di Cube ya. Kita cari mu-nya dengan suhu ini. Nah, ini bisa dilihat nilainya sebenarnya 0,4, tapi karena dia dari centipoise mau diberubah menjadi pound per feet jam, itu dikali 2,42. Jadi ini faktor konversi aja 2,42. Kemudian D equivalennya ini didapat dari figur 28. Kalau kita lihat ya, figur 28. Figur 28. Figur 28. Ini figur 28. DE itu diperoleh dari ini. Bukan dari sini, tapi dari sini ya. Cube OD-nya tadi kan 1 inch, kemudian pitch-nya berapa? 1/4, ya kan? 1/4. Ini pitch-nya 1/4. Yang nomor 2 ya. 1 sama 1/4. Apa? Square. Ya, tadi kan pakai square. Kalau triangular beda lagi. Triangular pakai yang sebelah sini, pakai yang di bawah sini. Karena pitch-nya adalah square, 1/4 dan OD-nya 1, maka di sini D equivalent-nya adalah 0,99. Seperti itu. Kalau yang lain misal pakai 1 dan 1/4 triangular, maka DE-nya adalah 0,72 di sini. Oke ya. Lanjut, sudah di sini DE-nya ketemu, maka Reynolds-nya juga ketemu. Nah, kalau dilihat di sini Reynolds number-nya
ini 25.300 dan di sini 8.220. Nah, ini ada L per D. L per D-nya adalah 237, 16 bagi 0,0675. Dengan di sini nggak ada L per D-nya. Nah, ini bisa dilihat untuk cube, dia menggunakan figur 24. Kalau sel menggunakan figur 28. Ayo kita langsung menuju lokasi. 24 sama 28. 24 sama 28. Nah, ini figur 24 ya. Untuk tube side ya. Ini tube side heat exchanger curve. Nah, ini Reynolds-nya berapa? Tadi kan sekitar 8.000 ya. Nah, ini ada L per D-nya. 8.000, kemudian L per D-nya berapa? Plotting ke atas. Ini di sini 8.000 Reynolds-nya, kemudian L per D-nya berapa? Berpotongan, terus tarik garis ke sini. Nanti ketemu nilai JH-nya berapa. Ini di sini, jepret, tarik ke atas, berpotongan, ketemu L per D-nya berapa. Nah, kalau yang cell side menggunakan figur 28. Nah, figur 28. Nah, ini figur 28 ya. Cell side heat exchanger curve for bundle with 25% cut segmental bevel. Nah, ini bisa dilihat Reynolds-nya berapapun, nggak ada L per D. Kalau cell side ya, Reynolds berapapun tidak ada L per D. Makanya di sini nggak usah menghitung nilai L per D-nya berapa. Oke, tinggal Reynolds-nya berapa? 21.000. Misal di sini tarik ke atas, ketemu nilai JH-nya. Sampai berpotongan dengan garis ini, kemudian ketemu nilai JH-nya di sini. Oke, sudah. Ini ada nilai JH-nya, kemudian di sini ada nilai JH-nya juga. Dari JH ini akan dihitung nilai HO dan HI. Ya, di sini dituliskan nilai HO-nya. Harus dihitung menggunakan ini ya, rumus ini ya, equation 615 ini ya. HO sama dengan JH kali D kali K per DE dikali C mu per K pangkat sepertiga. Kemudian di sini ada nilai ini yang mu per mu water ya, perbandingan antara viskositas fluida yang bekerja bagi viskositas water yang ada. Pangkat 0,14. Oke, sudah. Ini makanya di sini langsung ditulis HO per nilai ini. Jadi masih dalam bentuk seperti ini ya. Ini juga sama, masih dalam bentuk seperti ini. Dengan nilai K, ini diperoleh dari figur 1, kemudian C-nya dari figur 4 tadi. Mu-nya dari figur 14. Nah, sudah diperoleh ini ya nilainya HI, kemudian HO. Nah, HIO-nya diperoleh dari HI kali inlet diameter bagi outlet diameter. Ketemu HIO-nya. Nah, tetapi ini masih ada faktor viskositas per viskositas water. Nah, ini harus dihitung dulu nilainya. Caranya ini juga dengan menghitung T-wall-nya dulu. T-wall-nya berapa? T-wall-nya diperoleh dari T0, 129. 129 itu didapat dari mana? Ini ya, TC kecil ini ya. Nah, ini T-wall diperoleh dari 129 ditambah 169. 169 itu ini. 169 dibagi 109 itu ini. Ditambah 169. Nah, dikali 280 dikurangi 129. 280 itu TC besar ya. 280. Maka diperoleh nilai TW-nya adalah 221 derajat Fahrenheit. Nah, pada TW 221 derajat Fahrenheit, viskositas water itu adalah 1,36.
Oh, sorry. Ini pada suhu wall, viskositas dari material ini itu adalah 0,56. Jadi tetap materialnya material ini ya. Materialnya adalah material dari kerosin pada suhu 221 ini. Nah, kalau yang di sini juga sama, 221 material untuk apa namanya, crude oil-nya di sini. Crude oil-nya, mu W-nya, mu wall itu berapa? Viskositas wall-nya berapa? Ini variabel untuk mendeskripsikan lebih ke apa ya? Jadi ada friksi juga nantinya dari aliran yang bekerja yang akan bergerak itu nanti ini yang di dinding viskositasnya akan seperti apa. Makanya ini ada mu per mu wall pangkat 0,14. Nah, ini sudah diperoleh nilainya. 0,97 itu yang ini tadi ya, mu yang tadi ya. Ini 0,97. Ini mu-nya. Mu. Nah, ini mu-nya 0,97. Jadi 0,97 dibagi mu wall-nya 1,36 pangkat 0,14. Nah, ini ketemu 0,96, ini ketemu 1,1. Oke, sudah. Sehingga di sini diperoleh nilainya jadi 169. Ini ya. Dikali 0,96 diperoleh 162. Ini juga sama. 109 dikali 1,11 jadi 1,21 BTU. Nah, HO dan HIO ini akan digunakan untuk menghitung UC, HIO kali HO per HIO plus HO. Diperoleh nilai UC-nya 69,3 dan diperoleh nilai UD-nya dari, kita menghitung nilai A-nya dulu. A-nya adalah ini diperoleh dari tabel 10 ya, yang linear fit, kemudian dikali 16, dan akan dikali jumlah cube-nya, 158. Jadi total surface yang diberikan oleh cube itu adalah 158 jumlah cube, dikali 16 panjangnya, dikali feet kuadrat per linear feet, diperoleh desainnya adalah 662 feet kuadrat. Nah, sehingga bisa dicari nilai UD-nya dari Q, ini 5.100.000 yang tadi, dibagi 662 kali 138 adalah delta T tadi, LMTD yang sudah dihitung dengan faktor koreksi. Nah, ini diperoleh nilainya menjadi 55,8 BTU per jam per feet kuadrat derajat Fahrenheit. Nah, UJ sudah, maka RD bisa dihitung ya. RD-nya adalah UC min UD bagi UC kali UD. Diperoleh nilai RD-nya adalah 0,0348. Nah, ini sudah, maka nilai RD-nya sudah oke, karena required-nya 0,003. Oke, sudah. Kemudian dihitung pressure drop-nya, hampir sama kayak kemarin pressure drop-nya. Reynolds number berapa, friksinya dari figure 26 untuk tube side, untuk pressure drop untuk cell side menggunakan figure 29. Kemudian specific gravity ini menggunakan figure 6. Figure 6 itu kita lihat aja figure 6 ya. Nah, ini figure 6 specific gravity. Ini di sini ada derajat apinya berapa, temperaturnya berapa. Nah, temperaturnya menggunakan temperatur yang tadi, misal 280 ya, 280 di sini. Tarik ke 42 api. Nah, ini spesifik gravity-nya di sebelah kiri. Seperti itu. Suhu, tarik ke api berapa? 42.
Kemudian spesifik gravity-nya berapa? Menggunakan TC besar dan TC kecil yang tadi. Oke, sudah diperoleh nilai spesifik gravity-nya. Kemudian kita hitung nilai pressure drop ya. Kita ke kanan dulu ke tube side. Tube side rumusnya sama. Delta PT sama dengan ini FG kuadrat L kali N 5,22 kali 10 pangkat 10 DS nilai dari mu per mu tadi di sini. Ini ada 0,00285 friksinya dari sini. Kemudian 1000 ini dari G-nya. G yang tadi di Reynolds number tadi, penghitungan Reynolds number ini. G-nya di sini. Mana G? Nah, ini G-nya. Kemudian kali 16 panjangnya. N ini pasnya berapa pas. Kemudian 5,22 kali 10 pangkat 10 kali 0,0675 ini D ekivalennya. Di atas tadi ada D ekivalen di sini ya. Ini 0,0675. Ini 0,0675 feet. Kemudian kali S ini adalah specific gravity 0,83. Nah, ini 1,11 ini dari ini tadi ya. Ini nilai ini. Oke, sudah. Sudah diperoleh nilai delta PT-nya ada 6,3 PSI ditambah dengan friksi yang ada bekerja secara kinematiknya. Ini menggunakan figur 27 dengan nilai GT tertentu. Kita coba figur 27 ya. 40. Figur 27. Nah, ini figur 27. Mass velocity-nya tadi sekitar di sini. Nah, ini 1000 berapa tadi? Set, tarik ke sini. Kemudian tarik ke kiri, itu ketemu nilai V kuadrat kali 2G-nya. Set, tarik ke sini. Ini ketemu V kuadrat 2G-nya di sebelah sini. Makanya yang di sini diperoleh V kuadrat per 2G-nya adalah 0,15 sehingga dihitung tambahan friksinya, tambahan pressure drop-nya 4N per S kali V kuadrat 2G. 4 kali 4, ini 4 pasnya bagi 0,83 adalah S-nya, dikali nilai ini tadi, 0,15 diperoleh nilainya 2,9 PSI. Sehingga delta P total untuk CUP itu adalah 6,3 ditambah 2,9, jadinya 9,2 PSI. Ini kurang dari 10 PSI, masih acceptable atau allowable, diizinkan. Kemudian yang untuk cell side, maka di sini dihitung Reynolds-nya sudah, friksi faktornya sudah, spesifik gravity-nya sudah, D-nya ini dari 21/4 dibagi 12 konversi inch menjadi feet. Kemudian di sini ada number of crosses, N+1 sama dengan 12L per B. Maka nilai N+1 ini dapat dihitung sama dengan 12 kali 16, L-nya adalah 16 panjangnya, bagi 5. B itu bevel space tadi 5 ya. Diperoleh nilainya adalah 39. Oke, sudah. Dari sini rumus delta P untuk sel itu adalah F kali G. Ini G itu adalah mass velocity tadi, dikali D ekivalennya, dikali N+1 dibagi 5,22 kali 10 pangkat 10 kali DE kali S kali nilai mu per mu tadi. Ini friksinya, ini mass velocity-nya, ini 1,17 itu adalah nilai ini, DE-nya, D cell-nya 1,77.
dikali 39 dari ini tadi ya, N plus 1-nya, 39. Kemudian ini 5,22 kali 10 pangkat 10 dikali 0,0825 ini D ekivalen yang di atas tadi. Ini D ekivalen di sini tadi, ini 0,0825 Fit. Kemudian dikali 0,73, ini nilai spesifik gravity, kemudian dikali 0,96. 0,96 ini tadi diperoleh dari nilai mu per mu wall tadi. Ini ya. Maka diperoleh nilainya 3,5 PSI. Maka masih diizinkan karena nilainya di bawah 10 PSI. Oke, sudah berarti penghitungan ini selesai untuk sel Encuk. Oke, untuk tugas bisa sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada Pak banyak. Itu yang tadi apa? Sel sama tube-nya itu kan ada yang satu, ada yang berapa sampai berapa itu ya Pak. Itu fungsinya untuk selain nyari figurnya Nggak itu ada apa? pertanyaan? Ada Pak.